Ya, selamat datang di Hudoyo Channel. Selamat datang di Hudoyo Channel. Yang baru kenal Hudoyo Channel, saya ucapkan selamat datang di Hudoyo Channel. Di pertemuan kali ini, Hudoyo Channel akan menyajikan sebuah kajian agama tentang membahas tentang problematika rumah tangga seperti itu. Jadi ini mau bahas apa ini? Ya, akhir-akhir ini yang lagi banyak menjadi bahan perbincangan di sosial media, ada seorang artis, Pak Maskur. Iya. Artis penyanyi, sebenarnya dia itu berbakat penyanyi, pernah juara 2 di, kalau nggak salah namanya Mbak Lesti. Oh, Lesti. Ya. Iya. Yang lagi ngetren itu. Iya, Lesti. Mungkin sampean juga pernah mendengar itu ya. Kalau saya mendengar Lesti itu, kita nggak kenal Lesti. Cuman bapak saya itu ngefans sama Lesti. Oh iya. Bapak saya ngefans sama Lesti. Nah itu kan Kenapa itu? ada kabar kasus ya, kasus kabar atau kabar kasus tentang Iya. Mbak Lesti, Iya. dan kebetulan dengan suaminya itu ya. Kasusnya apa itu? Ya katanya sih sampai apa ya, KDRT, ini istilahnya KDRT ya. Oh, Kekerasan apa itu, dalam rumah tangga. dalam rumah tangga. Kalau saya kan nggak Ya. pernah nonton TV, jadi nggak ngerti. Iya, di TV, di YouTube ya. Jadi rupanya kok banyak orang yang membicarakannya. Terus Sebenarnya KDRT-nya seperti apa? Itu kalau di berita itu seperti apa? sebenarnya itu menarik ya, karena kekerasan di dalam rumah tangga sampai ada pemukulan ya terhadap Mbak Lesti ya. Oh, Dan yang iya. memukul katanya juga suaminya sendiri. Oh, suaminya sendiri. Iya. 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 Itu yang menjadi bahan pembicaraan yang menarik sebenarnya. Iya. Nah, Oh iya. Pemukulan pemukulan suami kepada istrinya sendiri ya. iya. Padahal pada umumnya orang dipukul itu kan dipukul orang lain. Iya. Ya, itu Ini yang mukul itu teman tidurnya. teman tidur. Teman tidurnya. Lawan tidur. Iya, teman tidur. Padahal dulu waktu menjadi pengantin juga sangat mesra sekali loh, padahal dia. Gitu ya. Iya. Dan sepertinya pasangan yang ideal itu ya. Iya. Serasi kok bisa Heeh. sampai segitunya ya sekarang ini kok. Kok nggak diajak tidur, kok malah dipukul gitu ya? Apa gara-gara nggak mau tidur terus dipukul? Lah iya, itu apa itu masalahnya kok sampai Iya. begitu ya. Heeh. Padahal Mbak Lesti juga cantik, suaminya juga ganteng ya. Iya. Iya. Itu bagaimana itu dari sudut agama Islam itu, memukul istri itu apakah boleh? Oh iya. Jadi Iya. yang menjadi pertanyaan seperti itu. Memukul istri atau memukul teman tidur Iya. itu boleh apa tidak? Iya. Atau sebaliknya, kalau ada istri memukul suami misalnya, Iya. kan Boleh apa tidak? mungkin Iya. saja ya. Nah ini yang katanya yang lagi gencar adalah istri dipukul suami. Bagaimana hukum Islamnya? Iya. Iya. Ada nggak Pak Maskur dalil yang menunjukkan boleh atau tidaknya memukul istri itu menurut Al-Quran atau apalah hadis mungkin ya? Iya. Iya. Kalau
pemukulan, memukul di dalam Al-Quran itu sudah ada hukumnya, aturannya sudah ada, terutama di bab nusus ya. Nusus itu kalau di dalam bahasa Indonesia itu istilahnya purik, bahasa Jawa ya purik itu. Oh iya. Purik ya, nusus itu dalil Al-Qur'annya ada. Bahkan kalau kasus pemukulan itu sebenarnya diatur dalam Al-Qur'an, kemudian dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih itu dihukumi boleh memukul istri, itu boleh. Untuk ayat yang menjelaskan tentang diperbolehkannya suami memukul istri itu ada di surat An-Nisa, ayatnya kalau nggak salah ayat 34 kalau nggak salah. Oh. Ya nanti saya cari juga. Ya, bunyinya itu wallati takhafuna nusuzahunna faiduhunna wahjuruhunna fil madaji. Seperti itu. Wadribuhunna. Jadi ayat itu menjelaskan bahwasanya jika suami takut istrinya nusus atau istrinya purik ya, entah bahasa Indonesia ini purik itu apa betulnya? Bisa juga diartikan ngambek ya. Oh ngambek ya. Oh, Ngambek. ya. Nah, jika istrinya takut istrinya ngambek, itu disuruh melakukan langkah yaitu waiduhuna. Waiduhuna itu artinya menasehati, dinasehati. Jadi istrinya kalau ngambek, diajak tidur nggak mau, ngambek, dinasehati. Ayo ibadah, gitu. Ayo ibadah, jangan ngambek. Diajak ibadah, artinya berhubungan badan itu ibadah. Waiduhuna terus wahjuruhuna. Kemudian wahjuruhuna itu artinya gini, kalau memang dinasehati nggak kena, maka tidak boleh dipukul, disuruh wahjuruhuna, dipisahkan tempat tidurnya. Itu bisa suaminya yang menyuruh istrinya untuk tidur pindah tempat. Artinya pindah tempat itu bukan pindah rumah, bukan. Tetap satu rumah, tapi disuruh tidur tempat lain. Entah itu kamar dikuasai suami sendiri, entah istrinya tidur di ruang tamu, atau di ruang tengah, atau di dapur, atau gimana. Yang penting dilarang tidur di kamar. Yang istilahnya pisah ranjang itu ya. Asli pisah ranjang, bukan pisah rumah. Masih dalam satu rumah. Itu langkah kedua. Langkah pertama kan tadi disuruh menasihati. Kalau dinasihati nggak mau, disuruh wahjuruhuna, disuruh memisah ranjang. Kalau istrinya nggak mau disuruh pindah, ya suaminya yang pindah keluar kamar. Dan suami pindah kamar ini adalah bentuk mendidik istri, bukan puri-purian atau bermusuhan, enggak. Proses mendidik istri. Kemudian jika dilakukan dua langkah tersebut tidak bisa, maka baru diperbolehkan wadribuhunna, boleh dipukul. Oh, Boleh itu ya. Boleh dipukul. Dalam artian kan gini, pemukulan itu diatur di dalam Al-Quran, itu diatur, tidak boleh mudah moro tangan, gampangane mudah pukul, seperti itu. Ringan tangan. Ringan tangan. Ya. Yang memang yang namanya memukul kan macam-macam ya. Iya, mukul macam-macam. Dengan tangan yang keras. Nah, Pak Maskur tadi sudah disebutkan ayat Al-Qur'annya ya tadi ya. Nah, itu kalau ditafsiri sekaligus dipandang dari sudut hukum fikih atau hukum Islam itu bagaimana ini? Oh iya. Kalau sudah lari ke hukum fikih atau tafsir, di sini hampir semua tafsir itu membahas
Ada yang detail, ada yang tidak detail. Kemudian di kitab fikih itu hampir semua kitab yang mensarai kitab Abu Suja, Fathul Qorib itu semuanya membahas seperti itu. Sudah ada batasannya di mana pemukulan ini diatur di dalam fikih. Pengaturannya yaitu aturan mainnya, suami itu boleh memukul istrinya. Kita awali dari yang ada di Sarhul Kabir ya. Di Mausu'atul Fikih itu ada bahwasanya yajibu fi darbil zaujati lin nususi aw li ghairihi ayyakuna adarbu ghairu mubarikin wala mudmin wa ayyatawaqqa al wajha wal amakini al muhiqati wala yadribuha illa lima yata'alaku bihaqihi kan nususi wala yadribuha li haqilai inda jumhuril fuqaha, kata Kisolah. Di dalam Mausu'atul Fikih dijelaskan bahwasanya di sini ada proses hukum diperbolehkan memukul, di sini ada proses hukum saat memukul. Nah, saat memukul istri ini diperbolehkan, wajib harus memukul istri hanya ketika nusus, dan ketika memukul wajib pukulannya tidak mubarih. Tidak mubarih itu tidak bikin cedera, tidak bikin cedera, luka ya. Terus tidak sampai mengalirkan darah. Terus tidak boleh memukul area wajah. Wajah nggak boleh. Kalau Lesti kemarin yang dipukul kabarnya ya bagian wajah itu ya. Bagian wajah. Bahkan rahang. Oh, rahang itu sini ya. Iya. Iya. Nah, di sini boleh memukul itu nggak boleh area wajah. Terus diperbolehkan memukul itu hanya saat ketika nusus, ketika korek itu istilahnya. Korek ya. Saat korek saja. Terus seperti itu yang di Mausu'atul Fikih. Kemudian di Sarhul Kabir ini ulama fikih itu sepakat bahwasanya mengatur tata cara memukul. Ulama fikih memberi beberapa syarat untuk memukul, yaitu syarat pertama itu suami ketika mukul istri tidak boleh, nomor satu, tidak boleh kondisi emosi. Jadi pemukulan suami terhadap istri itu tidak boleh ada faktor emosi, tidak boleh. Mukul nggak emosi itu gimana? Artinya mukul tidak boleh emosi itu tujuan memukul, tujuannya hanya satu, yaitu mengajari adab kepada istri. Jadi boleh memukul itu mengajari adab kepada istri. Kemudian pukulannya tidak boleh sampai mengeluarkan darah. Kemudian tidak boleh pakai alat atau pakai senjata. Tidak boleh pakai alat, pakai selain tangan tidak boleh. Atau apalagi pakai senjata tidak boleh. Wah, berarti harus hati-hati. Tidak boleh. Harus hati-hati menahan emosi. Jadi boleh memukul, cuman ada aturannya. Nggak boleh keluar darah. Terus harus tujuan, nggak boleh emosi, tujuannya harus mengajari istri untuk beradab. Kemudian wala sainin makhufin, tidak boleh memukul
di area-area terlarang. Tinju kan boleh memukul ya, Iya. tapi area-area terlarang itu nggak boleh. Mungkin area terlarang di sini bisa diartikan mukul payudara, mukul kemaluan, nggak boleh. Oh, berbahaya itu. Iya. Atau memukul pukulan yang bisa membuat tulang pecah. Pukulan yang bikin tulang pecah itu nggak boleh. Atau tidak memukul, cuman menusuk pakai tusuk sate atau pakai jarum, itu juga tidak boleh. Melukai kalau itu. Iya. Bisa malah melukai. Dan tujuan memukul ini adalah kalau di kitab Syarhul Kabir yaitu maksudnya ada wal maksudu minhu as-shalatu lahu. Jadi tujuannya itu adalah ketika rumah tangga tidak harmonis, biar tambah harmonis, diadakan pemukulan itu diyakini bisa menambah keharmonisan. Oh gitu ya. Jadi pukulannya yang mesra berarti ya. Ya nggak tahu, yang penting mungkin dengan memukul itu bisa menambah harmonis, itu boleh kalau di Syarhul Kabir. Kemudian di kitab lain ini tidak boleh memukul yang dimaksud pukulan mubarih itu yaitu pukulan yang sakitnya besar tapi sembuhnya tidak lama. Contohnya Pak Mas Gur, seperti apa itu Pak? Gimana ya, mukulnya besar, pukulannya besar cuman Keras atau bagaimana? Mungkin pukul pantat mungkin ya. Sampai nggak sembuh-sembuh ya kayak. Iya. Maksudnya nggak sembuh-sembuh itu sakit di hati atau sakit di Sakit fisik. fisik ya, fisik. Iya. Terus tahu pukulan-pukulan yang bisa mengakibatkan hilangnya nyawa itu nggak boleh. Mukulnya nggak terlalu keras seperti mencekik seperti itu kan nggak mukul keras, tapi berdampak pada hilangnya nyawa itu juga nggak boleh. Kemudian di sini lokasi pemukulan di sini disebutkan kalau di kitab Nihayatul Muhtaj itu lokasi pemukulan itu tidak boleh di tempat yang sekiranya dilihat orang lain dan menimbulkan rasa malu pada istri. Jadi tidak boleh di sembarang tempat mukulnya, tidak boleh. Kalau nanti dampaknya istri malu, di sini pemukulan tidak boleh. Terus yang terakhir di sini adalah pemukulan. Di sini ternyata hanya ruang lingkup diperbolehkan memukul hanya pada masalah khusus. Seperti istri tidak sholat kemudian diperintah sholat nggak mau, suami tidak boleh mukul. Pemukulan itu hanya berlaku pada nusus. Seperti itu. Karena ayatnya seperti itu, walati takhofuna nusuzahuna. Jadi yang diperbolehkan mukul hanya pada saat nusus. Selain nusus, suami tidak boleh memukul. Kemudian apa boleh menendang? Kan seperti itu. Yang di sini yang diatur kan mukul. Nendang boleh apa tidak? Kalau kita jawab secara logika, ya jelas mukul aja, nggak boleh apalagi nendang. Cuman kalau secara fikih itu bagaimana sih? Kalau secara usul fikih itu masuknya kias aulawi. Kias aulawi itu yang lebih tinggi, hukum yang sama atau hukum yang tinggi itu berlaku. Maksudnya begini, kalau mukul aja nggak boleh apalagi nendang.
Seperti di dalam itu aturan Al-Quran yang menjelaskan anak itu tidak boleh membentak ibunya, membentak orang tuanya. Wala taqul lauma ufin, jangan berbicara seperti itu. Nah, ya tidak boleh kan, nggak boleh bilang gitu, nggak boleh. Berarti kalau mukul boleh? Oh tidak, maksudnya gas aulawi. Bilang aja nggak boleh, apalagi mukul seperti apalagi itu. gitu Hukum apalagi. Apalagi ya. Terus kemudian lagi untuk Lesti, kembali ke Lesti ya. Lesti ini pemukulan kalau dilihat dari video, tapi yang benar bagaimana di situ, apakah pemukulannya hubungannya dengan nusus? Kalau tidak ada hubungannya dengan nusus, maka suami tidak boleh memukul. Yang kedua, pemukulan di area wajah jelas bertentangan Ya, dengan memang syariat. gini Pak Maskor, memang dalam rumah tangga, orang berumah tangga itu kan ya ada saja perkara-perkara kadang-kadang baik sengaja atau tidak disengaja, yang sehingga kadang-kadang istri itu ya itu tadi mengalami pore ya, ngambek dan sebagainya, atau bahkan sebaliknya. Sebaliknya kadang-kadang juga suami bisa pore juga. Iya, ini bukan itu ya, nggak bakas curhat ya. Enggak. Memang semua rumah tangga pasti seperti itulah. Pasti. Bukannya ini terus, wah ini pengalaman pribadi ini. Enggak. Kita bahas secara umum. Ya, iya, iya. Terus. Iya, secara umum. Iya. Kalau tadi kan suami memukul istri ya tadi ya. Mbak Lesti dipukul suaminya. Bagaimana kalau ada suami dipukul istri? Bagaimana? Apakah boleh? Iya. Istri memukul suami. Iya. Iya. Kalau di dalam rumah tangga itu kan, rumah tangga itu tujuannya kan membina rumah tangga, bukan mencari musuh pukul-pukulan gitu ya. Bukan cari musuh untuk pukul-pukulan. Cuman kadang itu ya seperti itu, suami itu kadang menjengkelkan sehingga menantang istri untuk memukul suami. Atau sebaliknya, istrinya itu yang cerewetnya bukan main, sehingga suami yang asalnya tidak ada minat untuk mukul terpancing jadi mukul. Makanya di sini pendidikan rumah tangga itu penting lah. Jadi setelah nonton video ini, yang biasanya mukul, mudah mukul, mudah marah, diatur lah. Kita tujuannya berumah tangga itu kita membina rumah tangga dibawa sampai ke akhirat. Kalau bisa itu kita bersama istri kita, bersama anak kita itu berkumpul bersama di akhirat. Jangan sampai diakhiri di dunia saja. Seperti itu. Kemudian kembali lagi kepada hukum istri memukul suami. Istri memukul suami itu tidak boleh. Suami memukul istri pun juga tidak boleh. Suami boleh memukul istri hanya pada saat satu saja, yaitu ketika nusus, diajak hubungan badan tidak mau, kemudian menolak, itu boleh dipukul. Itu pun juga ada aturannya. Tadi sudah disebutkan cara memukulnya harus pakai adab. Kemudian tujuannya memukul itu untuk mendidik agar menjadi harmonis. Kemudian tidak boleh dasari emosi seperti itu. Jadi di sini yang poin-poinnya itu bagaimanapun siapapun yang memukul, suami memukul istri, istri memukul suami, itu tidak boleh. Tetap tidak boleh. Tidak boleh ya. Yang jelas kan kita berpegang pada Al-Quran. Jadi Al-Quran panutan kita. Kalau Al-Quran melarang kita untuk memukul, ya jangan memukul. Gitu. Iya. Apalagi sampai luka ya, luka-luka. Itu kan gini toh, teman tidur dipukul, nanti setelah dipukul diajak tidur. Kan biasanya mulainya loh sulit. Mulainya sulit. Gengsi dong. Iya. Mulainya gengsi ya. Setelah memukul kok pengen berdekat. Kan kenapa sih harus dipukul? Itu nanti ujung-ujungnya nanti kita juga butuh lagi.
kalau memang rumah tangga itu tujuannya untuk mencari lawan bertarung, kan nggak masalah. Habis tarung terus nggak ketemu lagi. Nah ini loh, habis mukul, habis marah, habis tengkar, ketemu lagi. Terus makan ya kumpul lagi, tidur ya berkumpul lagi. Terus kalau ini dilihat anak, terus nanti tersimpan di memorinya anak, anaknya besar, nanti bisa cerita, oh bapak dulu mukul ibu seperti ini. Nanti ditiru, oh bapak saya dulu pernah mukul, anak saya juga ikut mukul, seperti itu. Jadi suami istri itu ya contoh bagi anak-anaknya. Contoh Bagi anak-anaknya. Apalagi kalau bertengkar, mukul itu kalau bisa jangan di hadapan anak. Itu yang terpenting. Apa sih sebab anak itu bahaya kalau melihat adegan-adegan berbahaya yang tidak layak dikonsumsi anak, itu nanti efek ke belakangnya itu jelek. Seperti gini kan biasanya itu istrinya digoblok-goblokan, kan ada digoblok-goblokan, anak tahu, terus di lain waktu ibunya goblok-goblokan bapaknya, terus kan yang tersimpan, oh ternyata bapak saya, ibu saya itu goblok. Terus kemarin ngono di lain waktu anaknya juga, oh kata ibu saya bapak saya juga goblok. Berarti bapak sama ibu saya itu sama-sama goblok. Kan gitu. Jadi di sini bukan hanya tidak boleh memukul, mencaci pun juga nggak boleh. Nggak boleh ya, mencaci maki ya. Tujuannya cuma satu. Tidak bolehnya itu biar rumah tangga itu langgeng dan harmonis. Jangan sampai ada masalah, suami istri ada masalah, kemudian masalahnya tidak diselesaikan, yang punya masalah dipukul, dicaci dan sebagainya. Jadi kalau ada masalah, ya masalahnya diselesaikan. Nanti masalah suami istri ya tidur lagi bersama, masalahnya biarkan. Jangan sampai ada masalah, masalahnya belum selesai, suami istri nggak jadi tidur bareng, kan salah seperti itu. Iya. Jadi kalau disimpulkan itu ya memukul, mencaci maki, bahkan kekerasan itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Betul, tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Betul. Gitu, saya kira pembahasan kita sudah cukup. Saya kira cukup. Terima kasih yang sudah menemani kami ngobrol ngalor ngidul ya, bakas urusan agama sesuai dengan kasus yang beredar kali ini. Ya, saya juga terima kasih Pak Ogor ya, atas keterangan dari sudut agama Islam. Ya. Untuk video-video kami yang lainnya bisa ditonton di postingan kami sebelumnya, dan kalau ingin tahu lebih lanjut silahkan ikuti channel kami di Utoyo Channel. Jangan lupa tekan tombol subscribe biar nanti kami lebih bersemangat untuk membuat video dalam untuk memajukan Utoyo Channel. Sampai jumpa. Oke, dadah pemirsa.